Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi materi tentang saksi pada pelaksanaan pemilu. Hal ini sebagaimana pasal 351 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan pelatihan saksi peserta di pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Baik, berkenaan dengan saksi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui secara cermat. Yang pertama terkait dengan saksi. Apa itu saksi? Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian juga untuk pemilihan anggota DPR, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Itulah saksi. Kemudian yang kedua, apa tugas saksi? Tugas saksi adalah untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berlangsung secara jujur dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu apa saja syarat untuk menjadi saksi? Yang pertama, saksi itu harus warga negara Indonesia. Makanya pada saat Anda datang ke tempat pemilihan suara, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, ya nanti Anda harus membawa data terkait dengan WNI, misalkan KTP, kalau di luar negeri mungkin paspor. Kemudian yang kedua, saksi harus membawa surat mandat yang ditandatangani oleh paslon atau tim kampanye, atau surat mandat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik. Ya, jadi pimpinan partai politik. Nah, itu yang kedua terkait dengan persyaratan untuk menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, pada saat hadir ke TPS itu tidak diperkenankan untuk menggunakan atribut partai. Jadi tidak ada atribut partai atau atribut paslon yang ada di dalam TPS, sehingga tidak mempengaruhi calon pemilih untuk memilih karena melihat hal tersebut di dalam lokasi TPS. Kemudian yang penting itu adalah hadir tepat pada waktunya. Jadi kalau misalkan di satu negara dimulai pada jam 9, saksi harus hadir. Karena kita harus menyaksikan banyak rangkaian, mulai dari upacara pembukaan, pembukaan box, menyaksikan apakah box itu harus terkunci, di seal, ya, atau tidak. Nah, itu 4 persyaratan ya pada saat kita ingin menjadi saksi dari pelaksanaan pemilu. Terkait dengan pelaksanaan pemilu, misalkan di luar negeri. Di luar negeri itu sebagian besar banyak yang menggunakan pos. Otomatis surat suara itu dikirim mungkin 3 minggu lah sebelum tanggal pemilu, sehingga sampai ke para pemilih. Nah, otomatis si pemilih akan mencoblos di rumahnya masing-masing, kemudian mengirimkan kembali ke konsulat jenderal atau kantor perwakilan setempat, di mana tempat PPLN bertugas di situ. Jadi PPLN itu panitia pemilihan atau pemilu luar negeri. Nah, jadi sebagian besar itu memang ada 3 sistem ya. Yang pertama itu orang datang langsung untuk mencoblos, ya. Yang kedua dia mencoblos lewat pos. Yang ketiga mungkin drop box, gitu ya. Nah, terkait di beberapa negara, misalkan di Makau atau Hong Kong misalkan, di sini ada 2 sistem, yaitu sistem pencoblosan langsung. Misalkan pemilu dilaksanakan tanggal 13 Februari. Maka orang yang terdaftar di DPT datang ke tempat yang ditentukan oleh PPLN, kemudian untuk mencoblos di sana. Nah, disitulah peran saksi untuk menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pencoblosan. Jadi ada pelaksanaan pencoblosan. Nah, setelah dicoblos, ada pelaksanaan
perhitungan. Untuk mencoblos langsung, itu biasanya pencoblosan, kemudian sorenya langsung dilakukan perhitungan. Tetapi untuk pos, otomatis dia hanya melakukan aktivitas perhitungan. Ya, jadi ada petugas saksi yang memang datang untuk menyaksikan kegiatan pencoblosan atau pemungutan suara plus perhitungan. Ada juga saksi yang memang khusus datang untuk menyaksikan perhitungan suara pos. Ya, nah jadi ini berbeda. Tugas saksi yang pertama, saya review kembali, itu adalah menghadiri persiapan pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara. Setelah semua tuntas pemungutan suara, baru dilakukan perhitungan suara di dalam TPS. Kita harus menyaksikan mulai dari pemungutan sampai perhitungan suara. Kemudian yang kedua, saksi itu mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS. Dia harus memeriksa tuh bagaimana kondisi boxnya, apakah aman, tidak ada peluang untuk berkomunikasi antara kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, lihat tintanya apakah sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, lihat form-formnya, form C1 dan form yang lainnya. Ya, kemudian kita lihat pencatatan registrasi. Jadi semua perangkat perlengkapan pemungutan suara itu harus dilihat oleh saksi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS. Jadi biasanya ada papan bor besar. Di sana ada tulisan DPT, daftar pemilih tetap. Saksi harus tahu tuh berapa jumlah DPT-nya. Misalkan jumlah DPT-nya harus 500 misalkan ya. Nah, jumlah DPT yang dipasang di papan itu harus sesuai dengan jumlah surat suara ya yang ada di box ya yang masih mungkin disegel. Nanti perhatikan juga segelnya gitu untuk pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian saksi juga harus melakukan perhitungan suara, bukan melakukan ya, tetapi dia menyaksikan proses perhitungan suara. Biasanya form yang ditempel di papan itu adalah form C1 yang besar plano. Nah, saksi harus mencatat sesuai dengan yang ada di plano tersebut C1. Nah, oleh sebab itu di sini fungsi saksi harus mengawasi. Form C1 plano itu harus difoto. Jangan sampai C1 planonya misalkan suara untuk paslon tertentu 300, ternyata sampai di rekapitulasi pusat hanya 200. Nah, itu oleh sebab itu penting bagi saksi form C1 plano yang nanti pada saat proses perhitungan itu di papan, itu ditulis satu persatu oleh panitia pemilu, itu ujungnya pada saat perhitungan akhir itu harus difoto. Kemudian kita lihat jumlah suara yang mencoblos, kemudian yang tidak hadir, kemudian surat-suara sisa itu harus sinkron, ya, harus sinkron dengan jumlah DPT-nya. Nah, itu tugas penting saksi. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mendapatkan dokumentasi C1 plano yang dipasang di papan tulis itu. Ya, nanti sambil kita mencatat. Jadi yang pasang di papan tulis itu harus sesuai dengan yang kita catat. Itu poin penting terkait dengan saksi pada saat proses perhitungan. Nah, kemudian bagaimana dengan saksi pada saat proses pemungutan? Kita harus menyaksikan jangan sampai ada intervensi atau orang-orang yang mempengaruhi pemilih pada saat di antrian, kemudian ataupun pada saat ada di dalam TPS. Apalagi kalau misalkan panitia pelaksana mempengaruhi orang yang memilih atau menyatakan untuk mengarahkan untuk memilih sesuatu, itu tidak boleh. Makanya saksi harus menyaksikan itu tidak terjadi supaya pemilu dapat berjalan prosesnya secara jujur dan adil.
Berikutnya, saksi itu berhak untuk meminta penjelasan ya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS kepada ketua KPPS. Misalkan, kenapa ini tidak sesuai? Itu saksi berhak untuk menanyakan. Ya. Kemudian berikutnya, saksi berhak untuk mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara ke KPPS. Misalkan ya, yang dicontreng atau misalkan hasil perhitungan itu tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang ada. Itu boleh. Atau mungkin saksi berhak menegur petugas KPPS yang mencoba untuk mengarahkan para pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Nah, itu juga saksi berhak untuk mengingatkan. Atau ada yang mungkin menggunakan atribut partai masuk ke dalam anggota KPPS barangkali dari pihak saksi yang lain atau mungkin peserta yang lain. Sehingga di dalam lingkungan TPS itu clear, tidak ada atribut yang berkenaan dengan partai. Berikutnya, saksi harus bisa memastikan atau pastikan keberatan saksi tercatat ya. Kalau misalkan Anda melakukan keberatan terhadap ada yang tidak baik nih gitu, ada yang tidak sesuai dengan prosedur, itu kalau bisa keberatan kita tercatat dalam formulir model C2 KPU. Jadi catatan keberatan itu harus dibuat terperinci, menggambarkan kejadian khusus tersebut. Jadi tidak perlu berbicara panjang lebar ya, tetapi ditulis saja di situ tentang keberatan kita. Jangan lupa untuk menyampaikan pula keberatan kita kepada hal yang mungkin ya, yang barangkali terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, saksi ini berhak untuk menerima kopi atau salinan. Apa saja yang berhak diterima oleh saksi? Yang pertama adalah salinan formulir model A3 KPU, model A4 KPU, dan model ADPK KPU, daftar pemilih khusus KPU. Kemudian yang B, salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara. Itu kita harus dapat bisa salinannya. Ya, jadi salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara. Biasanya proses pemungutan suara itu ada berita acara. Itu saksi bisa harus dapat menerimanya. Dan yang C, salinan sertifikat hasil perhitungan suara. Nah, ini penting. Jadi pada saat hasil perhitungan suara di ujung nih, sampai ke ujung, calon A sekian, calon B sekian, calon C sekian, kemudian DPR RI A sekian, udah semua ke ujung, kita berhak untuk menerima salinan sertifikat hasil perhitungan suara. Jangan lupa memfoto ya C1 yang ada di papan ya, itu menjadi tugas saksi. Karena itu nanti kita sesuaikan tuh dengan rekapitulasi nasional. Betul nggak di kawasan tertentu hasilnya 300 sampai ke pelaporan nasional ujungnya 300, harus sama. Nah, apabila ternyata tidak diberi, maka berdasarkan pasal 506 UU 717, setiap anggota KPPS LN ya luar negeri yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara, sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, itu kalau misalkan tidak dapat salinan tersebut. Jadi ini hal penting yang harus diketahui oleh para saksi. Demikian materi saya terkait dengan saksi untuk video pertama. Untuk detailnya kita bisa lihat nanti di video kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.